Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku akan mengulas tentang Masjidil Haram dan Ka'bah. Masjidil Haram terletak di Tanah Haram, pusat kota di Mekah, yang merupakan tempat tersuci bagi umat Islam. Kenapa dinamakan Tanah Haram? Karena di sini berlaku berbagai ketentuan yang mengharamkan kita untuk melakukan berbagai hal seperti membunuh, berburu, berperang, dan lain sebagainya yang telah diharamkan. Selain itu, di tempat ini ketika berihram atau berniat haji dan umroh, kita juga dilarang untuk mematahkan tumbuhan, memotong kuku, memotong rambut, berzina, dan seterusnya yang masuk dalam larangan ketika berihram. Oh ya, ihram sendiri artinya pakaian yang telah ditentukan ketika telah berniat haji dan umroh. Dan di Tanah Haram tidak diperkenankan non-muslim masuk ke wilayah Tanah Haram. Masjid yang dibuka 24 jam ini tak pernah sepi dan selalu ramai. Hampir muslim di seluruh dunia yang mendapat kesempatan dari Allah telah mengunjungi masjid ini. Dan Masjidil Haram adalah impian semua umat muslim untuk berkunjung ke sini. Seperti firman Allah, "Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan." Surat Al-Baqarah ayat 144. Masjid ini merupakan tujuan utama dalam ibadah haji dan umroh. Dalam melakukan tawaf dan sa'i yang merupakan syarat dari ibadah haji dan umroh, Masjidil Haram mempunyai keistimewaan, yaitu jika kita sholat atau beribadah di sini, pahalanya akan dilipatkan menjadi 100.000 kali lipat. Aku ulangi ya, pahalanya akan dilipatkan menjadi 100.000 kali lipat. Seperti sabda Rasulullah, "Salat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lainnya." Jadi, jika kita salat di Masjidil Haram, maka pahala kita dilipatkan menjadi 100.000 kali lipat daripada kita sholat di tanah air atau sholat di masjid lainnya. Yuk kita coba hitung-hitung yuk. Bila kita sholat sendiri hanya 1 kali pahala, maka pahala dalam 1 tahun adalah 5 kali waktu sholat dikali 365 hari, sama dengan 1825 pahala. Lalu bagaimana untuk mengejar pahala 100.000 kali? Caranya 100.000 kali dibagi 1825 setara dengan 55 tahun sholat sendiri di rumah. Maka 1 kali sholat di Masjidil Haram itu sama saja 55 tahun sholat sendiri di rumah. Masya Allah, tabarakallah. Masjidil Haram sangat mulia. Di dalamnya terdapat Ka'bah yang merupakan kiblat dan petunjuk bagi para muslim di seluruh dunia untuk sholat dan berdoa. Seperti ada dalam Al-Quran surat ketiga Al-Imran ayat 96, "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia." Ini adalah suasana Masjidil Haram ketika selesai sholat subuh dan mereka semua pada bertawaf. Ada yang menjalankan ibadah umroh. Alhamdulillah, semoga semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sejarah Masjidil Haram tidak lepas dari pembangunan Ka'bah jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi, mereka diperintahkan oleh Allah untuk membangun bangunan di sebuah lembah yang bernama Bakkah
sekarang bernama Mekah. Namun bangunan tersebut hancur akibat air bah pada masa Nabi Nuh. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang telah hancur. Hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 127, yaitu, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail." Ya Allah, Masya Allah. Semoga ini ya doain kita ya di sini semoga sehat-sehat. Kak juga semoga doanya di sini dikabul Allah ya Allah. Amin. Pelan dong. Masya Allah. Berdoa dek, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita kesini lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikut awal-awal cengit-cengit. Melihat apa sih komedian jam bawah pura-pura video geser ini geser bawahin. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, lihat nggak sih? Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanya meninggikan bangunan Ka'bah. Mereka berdualah yang pertama kali meletakkan batu Hajar Aswad, sebuah batu dari surga yang dahulu berwarna putih dan bersinar. Karena dosa-dosa manusia, kini batu Hajar Aswad berwarna hitam. Batu Hajar Aswad ditemukan oleh Nabi Ismail dan diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Selain itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meletakkan makom Ibrahim di sekitar Ka'bah. Makom Ibrahim bukanlah kuburan Nabi Ibrahim, tetapi bekas pijakan kaki beliau ketika membangun Ka'bah. Makom Ibrahim merupakan tempat sholat dan salah satu tempat diijabahnya doa. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Dan jadikanlah sebahagian makom Ibrahim tempat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selama di sini saya diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Hari ini hari terakhir kita di sini. Alhamdulillah ibadahnya lancar ya saya. Diberi kelancaran dari awal. Kita sehat semua. Alhamdulillah. Terus ini kita mau sama keluarga tapi mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya. Amin. Sekali lagi di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Keluarga pasangan insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga nanti kita lebih baik lagi ya Kek. Amin insya Allah.
Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah. Rabbil alamin, ya Allah, makasih banyak ya Allah. Udah datang ke sini lagi ya Allah. Udah dibolehkan ke sini lagi, makasih banyak ya Allah. Alhamdulillah. Dalam surat Ali Imran ayat 97, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, maka dia aman. Pak Ustadz, kita nunggu di sini tuh, ini depan Ka'bah. Terus belakang kita ini gerbang King Fahad. Sepi kok di sini. Hewan mau ke mana? Mau nomor orang. Kecapean ya. Bulat banget muka gue. Dia jam 9. Kalau di sana udah jam berapa ya? Jam 1. Ya kerjanya makan, tidur, ibadah, dan jalan. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, pipinya makin gembul. Lewat sini. Turun tangga gini. Mak, sedekahnya udah disampaikan ya. Oh, udah dibeli di sini, udah disampaikan, tinggal dibagiin. Semoga mbaknya rezekinya banyak, berlimpah doa, amin.